Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam urusan kita semuanya, dan pertemuan kita pada sore hari ini mudah-mudahan membawa ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan ilmu yang bermanfaat itu menjadikan kita lebih menjadi orang yang mukmin, muslim, muttaqin, muhsin yang paripurna. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam pedoman hidup Islami, karena sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa Islam itu kan bukan hanya aspek ritual saja. Ketika kita bicara tentang Islam, bukan hanya sekedar ajaran yang terkait dengan ibadah secara sempit, ya, ibadah secara sempit. Tapi Islam itu ajaran-ajaran yang kita pelajari meliputi semua bidang, termasuk bidang ekonomi, politik, kemudian sosial, budaya, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan, memberikan satu ajaran, panduan, dan seterusnya itu. Nah, maka kemudian di sini di dalam kitab PHIWM ini mulai pribadi. Membentuk pribadi itu artinya bagaimana kemudian prinsip harus dipegangi oleh setiap warga Muhammadiyah. Berarti tidak hanya tidak hanya orang yang bekerja di AUM atau orang yang aktif di organisasi saja, tapi semua Muhammadiyah yang secara sadar kita eh, ikut atau secara sukarela menjadi warga Muhammadiyah. Nah, maka kemudian hal yang pertama harus dipegangi itu adalah terkait dengan masalah sistem kepercayaan atau yang disebut dengan akidah. Ya. Maka di dalam buku PHWM itu disebutkan di dalam akidah ada dua prinsip yang harus dipegang. Ya, saya bacakan. Prinsip yang pertama,
sudah memancarkan prinsip tauhid itu sendiri atau belum. Nanti akan nampak ya, akan nampak. Ya. Walaupun mohon maaf ya, ada orang yang kemudian dia itu sudah lama bekerja di Muhammadiyah, ya. Tapi dia apa namanya cara pandangnya, ya, itu dia masih sekuler. Atau kemudian cara pandangnya dia apa namanya cara sikapnya, cara attitude-nya itu kemudian bahkan apa namanya tidak menampakkan ciri khasnya sebagai apa namanya warga Muhammadiyah. Maka kita perlu membahas ya, mengapa tauhid itu penting sekali. Setidaknya ada dua alasan mengapa tauhid itu penting. Ya, tauhid itu apa sih tauhid? Ya, sederhananya, tauhid itu adalah sistem kepercayaan dalam Islam yang sumbernya adalah dalam formula la ilaha illallah. Dasarnya mana? Dasarnya adalah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Itu prinsip. Nah, makanya kemudian begini. Berarti di situ memutlakkan Allah di atas segala-galanya kan. Allah di atas segala-galanya kita. Allah di atas segala-galanya makhluk. Berarti kita itu ya manusia. Secanggih-canggihnya manusia, itu tetap dia itu bukan Tuhan. Tetap dia tidak berkuasa terhadap seluruhnya. Kekuasaan manusia terbatas. Kan gitu, ya. Jadi kemudian kalau manusia itu rakus, pengen berkuasa, pengen menguasai, pengen memimpin selama-lamanya, itu berarti menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Karena apa ya? Dia merasa, oh ini apa nama punya saya dan seterusnya. Jadi dari la ilaha illallah itu sendiri, poin pertama itu begini. Dari formula la ilaha illallah itu makna yang pertama adalah memutlakkan bahwa yang Maha Esa itu Allah. Jelas. Nah, satu-satunya apa namanya yang berkuasa, yang maha dengan segala kemahannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti yang lainnya apa? Berarti yang lainnya adalah makhluk. Ciri makhluk itu apa? Enggak semuanya makhluk senyawa kan? Satu itu satu itu makhluk apa betul itu? Satu itu kan makhluk. Dia kan nggak bisa menciptakan diri sendiri siapa ya gitu. Gitu. Makhluk itu berarti ciri paling dasar dari makhluk itu dia mengalami perubahan. Iya kan? Bumi itu mengalami perubahan. Apa perubahan? Ciri dari perubahan itu? Bumi sebelumnya tidak ada. Iya kan? Bumi itu kan sebelumnya tidak ada. Kita juga sebelumnya tidak ada. Kemudian ada. Ya. Fisik kita juga apa namanya beda kan? Kan nggak mungkin kita lahir udah gede segarang kan nggak mungkin gitu. Adanya perubahan itu menandakan bahwa kamu itu makhluk. Gitu. Kamu itu bisa berubah itu bukan karena disebabkan secara otomatis saja enggak. Pasti ada yang mengaturnya. Maka kemudian ya, yang kedua berarti hubungan manusia dengan Allah itu tidak bisa disejajarkan, tidak bisa disamakan, nggak bisa dibandingkan. Makanya kan penutupnya di surah Al-Fasir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu apa namanya sederhananya tentang apa yang dimaksud dengan tauhid itu sendiri. Ya. Maka kemudian mengapa kita harus memegang sendiri? Pertama adalah tauhid adalah syarat diterima atau ditolaknya amal seorang. Makanya nanti tergantung tauhidnya. Kalau tauhidnya bermasalah, tauhidnya keliru, ya amalannya tidak bakal diterima. Tapi kalau tauhidnya benar, maka tadi di pertama disyaratkan tauhid yang benar, yang ikhlas, penuh ketundukan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, ya,
Seperti dalam surah Az-Zumar, Allah telah menyampaikan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amalaka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang yakni para nabi sebelummu, la in asyrakta, ya, kalau ataupun jika engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna 'amalaka, ya, maka amalmu itu akan gugur, ya. La yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, adalah engkau menjadi orang-orang yang rugi. Pertanyaannya, nabi itu tidak sama sekali, nggak mungkin. Ya. Makanya kemudian itu saking menunjukkan bahwa ketika apa namanya eh, syirik itu menjadi satu. Nanti syirik itu kan macam-macam di situ ya. Ada ada syirik akbar, ada syirik asghar gitu. Ya. Intinya syirik itu di mana sih posisinya? Syirik itu adalah satu, ya, mensejajarkan atau membandingkan dirinya dengan Allah. Itu kan syirik kan di situ gitu ya. Dia tidak mengatakan dirinya Tuhan, tapi dia menyatakan dirinya mampu mendatangkan apa namanya, mampu memberikan apa namanya manfaat, bisa mendatangkan madorot. Ya. Ini cirinya siapa sebetulnya, ya kan? Di situ. Ya. Nabi tidak mungkin, para nabi tidak mungkin berbuat syirik. Berarti di sini ayat ini menegaskan bahwa berarti tantangan pertama dalam bertauhid itu adalah syirik itu sendiri. Makanya kemudian tauhid itu menjadi syarat diterima atau ditolaknya amal seseorang. Nah, kalau dia melakukan perbuatan tapi diiringi dengan kesyirikan, ya bakal ditolak. Makanya Allah juga menyampaikan, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau berbuat syirik ya nggak bakalan diterima amalnya gitu. Nah, berarti begini, kan gini, kalau tauhid itu menjadi standar diterima atau ditolaknya amal perbuatan manusia, berarti tauhid yang benar itu menumbuhkan sikap ikhlas. Kan gitu. Iya kan? Ya. Terus tauhid yang benar itu pasti menumbuhkan semangat baru. Kenapa semangat baru? Karena dia apa namanya? Dia akan giat untuk beramal. Dia akan melakukan apa namanya? Kegiatan-kegiatan positif yang produktif. Ya kan gitu. Sebab kenapa? Karena dia punya tujuan. Ya. Coba kita bandingkan dah. Orang yang kemudian tauhidnya benar, ya, pasti dia itu punya ghiroh, punya punya semangat ya di dalam apa namanya beraktivitas. Karena apa? Karena dia ingin mewujudkan kebaikan, kan gitu. Tapi kalau orang itu sehari-harinya enggak apa namanya tauhidnya sudah amburadul, eh, dirinya lebih banyak didominasi oleh kemaksiatan, akhirnya bangun tidur ya mikir mau maksiat apa lagi. Iya. Tapi kalau orang yang tauhidnya benar lurus bangun tidur itu mikir ini sholat subuh ya minimal batasan minimal itu sholat subuh gitu ya. Tapi kalau dinaikkan levelnya dia akan berpikir qiyamul lail. Itulah sifat ibadur rahman di situ nanti. Ya. Jadi artinya apa? Orang yang tauhidnya benar itu kan akhirnya dia akan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang produktif kan gitu. Ya. Tapi didasari pada pandangan atau didasari pada prinsip tauhid itu sendiri. Gitu. Jangan sampai saya melakukan satu perbuatan ini tidak ada nilainya apa-apa. Ya sama-sama kita kata ibadah itu maknanya luas. Maka Muhammadiyah memahami ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ya. Ada ibadah yang ketentuannya itu diatur secara ketat ya, oleh syariat. Ada yang ketentuannya
tidak diatur secara ketat. Ya. Tapi itu semuanya adalah ibadah. Ya. Taqarrub ilallah bimtithali awamirihi. Ya. Jadi ibadah itu adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Imtithalu awamirihi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan, itulah ibadah. Jadi kita sudah tahu nih, berarti orang yang tauhidnya benar, tauhidnya lurus, itu pasti dia punya semangat baru, effort yang luar biasa, ya, lebih produktif. Sehari-hari dia apa namanya melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Itu aja. Ya. Kemudian yang kedua adalah kenapa tauhid itu penting? Karena tauhid itu sendiri adalah sumber muaranya pola pikir kita, sumber muaranya sikap dan tingkah laku seseorang. Itu sebetulnya muaranya adalah, ini masih kaitan dengan yang pertama tadi. Itu adalah dari tauhid itu sendiri. Seperti begini, ya. Sekarang kalau minimal kalau umroh berapa juta? 23 nih, 23. Kira-kira lek jenengan dapat uang 23 juta nih, ada orang ngasih 23 juta. Kira-kira uang itu mau diapain? Jenengan dikasih orang nih 23 juta. Kira-kira mau diapakan uang itu? Ini orang ngasih nih gratis, BLT lah. BLT tapi 23 juta. Kira-kira mau diapain? Ya. Akhirnya kan kita bingung sendiri. Ini ya kurang kan ya kurang. Tanggung ya. Tanggung tambahi sekalian itu. Ya, aduh, saat itu memulai pembelajaran itu sederhana pertanyaannya. Misalkan kalau kalian dikasih uang 1 M, kira-kira mau jadikan apa itu? Ditanya satu-satu. Ada yang mau beli buku, bikin perpustakaan gitu. Tapi dari semua jawaban itu nggak ada yang mau beli rumah saat itu. Semuanya mau beli buku atau bikin perpustakaan atau buat riset gitu. Nah, luar biasa di sini. Dalam memandang sesuatu itu kan berarti itulah cara pandangnya gitu, ya kan? Itulah cara pandang. Makanya begini, Bang. Eh, kalau sebagian orang menghamburkan uang, ini bahasanya ya, menghamburkan uang, menghabiskan uang yang puluhan juta hanya untuk mencium batu, itu bahasanya seperti itu. Itu alangkah lebih baiknya kalau dijadikan investasi. Apalagi di Pro yang kemarin masih ada gitu ya. Ada yang sampai 400, ada yang minimal 150 minimal banget itu. Ya. Itu kalau buat investasi itu udah ya lumayan. Gitu. Makanya kemudian ada yang satu memandang ini kita gunakan untuk ibadah, atau yang ada yang satu memandang ini digunakan, itulah cara pandang, ya kan? Kalau objeknya sama, ya. Yang kita lihat sama, tapi cara memandangnya sudah berbeda, kan gitu, ya. Artinya itulah cara pandang. Nah, cara pandang kita itu dipengaruhi oleh bagaimana kita mengkaitkannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang yang beriman, ya, orang yang beriman, cara melihat sesuatu itu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Gitu. Tetapi yang namanya kepercayaan ataupun keimanan itu tidak bisa datang tiba-tiba, melainkan harus ada proses yang berjalan itu ya. Mulai dari bagaimana kemudian kita melihat mata kita, apa yang kita lihat, ya. Kemudian ditangkap oleh panca indera kita, kemudian menetap dalam hati kita. Itulah yang nanti akan membentuk yang namanya cara pandang kita, ya, pola pikir kita. Pola pikir kita yang dipengaruhi oleh keimanan itu sendiri, ini nanti akan kelihatan di dalam apa yang disebut dengan attitude atau pola sikap, ya kan?
Kayak tadi, kayak misalkan kita ada uang 30 juta. Nah, kalau berpikir kita itu bukan didasari keimanan, ya sudahlah saya buat ini aja lah, invest gitu. Ya, ini bicaranya orang yang sudah luber-luber lah gitu ya. Tapi kalau orang yang tauhidnya benar, pandangannya itu didasari pandangan keimanan, maka dia 30 juta ini pilihannya hanya dua. Mau saya berangkat haji atau umroh, atau mengumrohkan yang lain, atau saya membuat amal kebaikan yang lain. Nah, kan gitu. Ya. Tapi kalau orang yang tidak punya pandangan keimanan, maka ini 30 saya bisa putar buat apa nih? Ini kalau kita, ini apa namanya, orang ini sudah luber-luber ya, rezekinya sudah luber-luber gitu. Artinya begini, saya hanya ingin mengatakan bahwa cara pandang kita itu ditentukan dari bagaimana keimanan kita. Ya, cara pandang kita itu ditentukan oleh bagaimana keimanan kita yang nanti akan berpengaruh terhadap sikap atau pola atau attitude itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena apa yang ada dalam hati itulah yang nanti akan muncul dalam sikap kita. Ya. Makanya Al-Quran itu banyak sekali mencontohkan ya, bagaimana sikap orang beriman, terus bagaimana kemudian sikap orang kafir, bagaimana kemudian sikap orang munafik. Saya kasih contoh begini. Sikap orang yang beriman itu digambarkan di dalam surah Al-Ahzab. Ya. Bagaimana kemudian istri-istri Nabi itu Nabi Muhammad SAW mengatakan ya nisa an-nabi lastunna kahadim minan nisa, ya. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayadma'alladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Ini sikap apa namanya seorang istri Nabi. Sikapnya itu adalah apa namanya? Ini taqaitunna, kalau kamu itu bertakwa, ya. Berarti kan tidak mungkin istri Nabi tidak bertakwa kan gitu. Jadi dengan ketakwaan itu sendiri, maka itu apa? Fala takhdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi maradu. Ya. Wa qulna qaulan ma'ruf. Nampak dari cara sikapnya, nampak cara dari cara berbicaranya. Ya. Maka dia akan menjaga pandangannya, dia akan menjaga sikapnya, dia akan menjaga omongannya. Kenapa? Karena itu adalah apa namanya? Pandangan ataupun kenapa pertanyaan begini, kenapa sikap itu tadi muncul? Ya. Apa namanya? Eh, sikap apa namanya? Seperti menjaga pandangan, kemudian menjaga tutur kata. Itu munculnya dari mana? Dari ketakwaan itu sendiri, gitu ya. Dari tauhid itu sendiri. Bandingkan nih di dalam surah apa namanya? An-Nisa misalkan. Ya. Ini sikap orang munafik di situ. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khashya. Wa qalu rabbana lima katabna alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib, ya. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqau wa la tudlamuna fatila. Jadi sikap orang munafik itu ketika ada perintah untuk berperang, itu mereka banyak alasan. Ya. Artinya apa? Sikap, apa namanya, attitude itu tadi, itu dipengaruhi dari mana? Yang mempengaruhi dari mana? Yang satu dia menjaga apa namanya pandangannya, menjaga sikapnya, menjaga tutur kata. Yang satu kemudian ketika ada syariat, dia cari cara gimana biar apa namanya ngeles lah bahasanya. Itu dari mana kedua sikap ini muncul? Ya dari keimanannya. Kalau imannya benar, kalau imannya lurus, kalau imannya kuat, ya tadi. Jadilah orang yang beriman yang tadi di dalam surah, contohnya dalam surah Al-Ahzab. Tapi kalau imannya bermasalah, itulah digambarkan seperti sikapnya orang munafik.
Nah, adanya penyikapan yang berbeda-beda tadi menunjukkan bahwa apa namanya? Perilaku kita, attitude kita, sikap kita itu tidak lahir independen. Dia tidak ada dengan sendirinya, tapi dia dipengaruhi oleh keimanan. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, apa namanya? Alurnya ya. Nah, baru nanti puncaknya adalah pola perilaku. Karena perilaku itu kan kumpulan dari pikiran, ucapan, dan kepercayaan, kan gitu. Ya. Kan tadi kita sudah membahas tentang pola. Jadi tauhid itu ternyata mempengaruhi pola pikir itu sendiri, cara pandang itu sendiri. Nanti terus kemudian yang kedua mempengaruhi sikap, attitude. Ya. Sikap attitude itu kan kaitannya dengan apa namanya? Dengan aspek rohani di situ. Baru nanti perilaku, perilaku itu tidak lepas dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita apa, dan apa yang kita yakini. Gitu. Kita melakukan sesuatu kan tidak mungkin berdiri sendiri. Gitu. Pasti ada yang memerintahkan itu. Tangan kita bergerak, ya ini bergerak. Ini kan dia tidak bergerak sendiri, karena dia adalah ada apa namanya, ada stimulan yang mendorongnya. Kenapa kok geraknya begini? Kenapa kok nggak yang lainnya saja? Dan seterusnya. Sama lah sederhananya. Kita hadir di sini kan ada stimulannya kan. Stimulannya adalah snack udah. Gitu. Berarti kan apa namanya? Orang itu akan bergerak ketika ada stimulan, ada apa namanya? Penyemangatnya kan gitu. Kalau stimulusnya itu sesuatu yang buruk, ya, ya rangsangan lah. Oh, gitu. Seperti kayak inilah, apa namanya, eh, anak kecil itu dikasih nutrisi yang bagus dengan yang nutrisinya kurang, itu kan ada yang malnutrisi, ada yang kemudian tumbuh dengan bagus. Berarti dia dia itu akan berkembang ketika tergantung ada rangsangan apa yang masuk kan gitu. Artinya dia tumbuh tidak sekedar tumbuh gitu. Sama perilaku manusia kan tidak hanya ya dia kenapa kamu begitu gitu. Ya, berarti dia banyak dipengaruhi oleh apa? Pikirannya, kepercayaannya. Kepercayaan itu dalam arti adalah tauhidnya seperti apa. Nah, di situ mengapa tauhid itu penting ya. Di Muhammadiyah itu sangat ditekankan lagi adanya prinsip tauhid itu sendiri. Makanya orang yang tauhidnya kuat itu pasti dia akan melakukan perbuatan baik. Sulitlah untuk melakukan maksiat itu. Dari korupsi, kemudian macam-macam lah gitu. Korupsi, gila, haus apa namanya, gila jabatan dan sebagainya. Yang ada tiga hal yang disinggung oleh Buya Hamka itu terkait dengan penyakit orang yang tidak bahagia. Ya, penyakit yang tidak bahagia itu tiga kata Buya Hamka. Yang pertama adalah takabur, ya. Yang kedua angkuh, yang ketiga adalah apa namanya, mungkin itu adalah gila, ya gila jabatan kehormatan. Butuh validasi, gila validasi, haus validasi. Itu yang apa namanya menyebabkan orang itu tidak bahagia. Kenapa? Kok bisa ya orang orang kalau punya sikap takabur, ya, menyombongkan, angkuh, pasti dia hanya akan berteman dengan orang-orang tertentu, ya kan? Ya kan? Itu kan penyakit hati di situ kan. Akibatnya apa? Akibatnya dia terbatas, ya. Karo iki ora cocok, iki ora cocok, ya. Toksik jadi akhirnya apa? Akhirnya dia malah jadi kehidupannya akhirnya dia sehari-hari hanya mikirkan, aduh ketemu ini lagi, gitu deh. Apalagi puncaknya nanti butuh validasi. Akhirnya dia mikirnya gimana caranya saya biar bisa eksis ya, tetap eksis. Ya, nanti muncullah penyakit NPD, gitu.
Ya ternyata itu tidak bahagia kan? Tidak bahagia walaupun dia punya jabatan mentereng, dia akan berpikir gimana biar nggak diotak-atik, gimana kemudian wah ini ada peluang apa ini yang bisa kita otak-atik. Jadi mikirnya ke sana, akhirnya kemudian energinya habis hanya untuk melayani itu semuanya. Yang positif positif akhirnya kemudian dia tidak pernah dikerjakan. Jadi kalau kemudian cara kita dalam bersikap itu didominasi oleh tiga sikap itu tadi, yang nanti akan memunculkan justru ketidakbahagiaan. Makanya agar bahagia gimana? Yo, jauhi tiga itu tadi. Sederhana saja sebetulnya itu. Jangan takabur, jangan angkuh, jangan butuh validasi. Wes, nanti kan kita kalau itu hilang semua, kita mau kemana-mana enak gitu. Ketemu siapa juga gampang, luas, luas kan gitu. Jadi sikap kita ya luas, sikap kita pandangannya juga luas. Nah itu semua dipengaruhi daripada tauhid itu sendiri. Nah itu pentingnya tauhid. Nah, tadi di sana disebutkan, ya tauhid itulah yang nanti akan memancarkan sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman itu di dalam surah Al-Furqan, nggih, anten Quran apa mboten? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu sifat ibadur rahman. Rasa-rasanya ngapunten nggih. Rasa-rasanya saya kok jarang denger nggih. Pembahasan di kita itu sifat-sifat ibadur rahman itu tuh. Kata ibadur rahman mungkin asing ya. Ya. Yang pertama, ya, ada 6 sikap ibadur rahman. Sifat lah. Ya. Ibadur rahman itu apa sih? Ibadur rahman itu adalah makom tertinggi dalam ibadah kepada Allah, itu namanya ibadur rahman. Mulia-mulianya orang itu ya orang ibadur rahman. Siapa yang menggelari Allah? Semulia-mulianya orang itu adalah ibadur rahman. Ini bisa jadi tabungan buat kalau jenengan mau ngasih anak, nama anak atau nama cucu, ya. Ibadur rahman gitu. Ibadat rahmah. Sifat yang pertama, seorang ibadur rahman itu adalah bersikap tawadhu. Tawadhu ini pun apa? Ya. Rendah hati apa rendah diri? Rendah diri itu ada yang positif, ada yang negatif nanti. Ya. Maka ayatnya itu dimulai dengan apa namanya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini beberapa beberapa masjid di kita itu sering dibaca ini kalau sholat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu orang-orang yang berjalan di bumi ini dengan rendah hati
Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Artinya, kalau kita mungkin kita pahami dengan konteks sekarang, ya, orang yang ibadur rahman itu dia orang yang kemudian memandang segala sesuatu dengan penuh kecintaan, meskipun orang itu menghina kita. Ya. Iya kan? Memandang sesuatu dengan penuh kecintaan itu kan artinya memandang dia misalkan ada orang menghina kita, ya sudah nggak apa-apa, mungkin dia lagi ada problem, selesai seperti itu. Tapi kalau kemudian kita balas pandangan tersebut, cacian tersebut, apa yang akan terjadi? Akhirnya kitanya yang ikut terbawa. Makanya kemudian orang yang ibadur rahman itu kan dicirikan dia bersikap tawadhu saja, rendah hati. Terus, artinya dia tidak butuh validasi. Apalagi sekarang di era flexing, ya, ngertos nggih flexing nih, riak modern. Riak modern. Flexing ini memamerkan kekayaan. Di mana? Di media sosial. Jangan kan di media sosial, di kehidupan ada sih nggak ada gitu. Ya. Tapi sekarang itu banyak gaya hidup yang flexing. Ya. Banyak sekali yang memamerkan kekayaan, capaian-capaian. Nyun ngapunten ya. Eh, sekarang itu kan eranya era media sosial. Ya. Apalagi anak-anak muda yang generasi mulai dari generasi milenial, Gen Z dan seterusnya yang mereka itu dibina, dididik oleh media sosial. Dan ternyata di media sosial itu serba ada, semuanya ada. Maka kata Pak Gita Wirjawan itu media sosial itu sampah. Artinya ya sampah itu kan tidak lepas dari kehidupan kita. Wong kita juga nyampah sebetulnya kan. Tapi karena saking banyak sampah kita harus milih ini mana yang sampah, mana yang bukan kan gitu. Nah, karena di situ banyak sampah, kan kita harus yang milih. Masalahnya adalah yang muncul itu banyak sampah di situ. Sampahnya apa? Ya salah satunya adalah flexing, gaya hidup flexing itu. Pernah kan beberapa ya tahun yang lalu kan banyak kasus, mulai dari kasus satu travel ya yang terkenal murah, ya terkenal murah, dan itu apa nama jamaahnya ribuan yang antri, ternyata itu adalah penipuan. Ya, dan gaya hidupnya apa, gaya hidup ownernya itu hedon, pamer lagi ke luar negeri, terus kemudian rumahnya, kemudian aksesorisnya, barang-barang branded semua, kemudian apa namanya kendaraannya, mobil-mobil mewah semuanya. Nah, kalau kemudian apa namanya, kalau dia tidak punya sikap tawaduk seperti itu, ya akhirnya seperti itu kan. Ya. Sehingga kemudian orang yang punya sikap tawadhu itu ya yes, dia bersikap ya apa namanya empan papan lah ya bahasanya. Empan papan, tak ngerti sih empan papan. Dia bisa kan di apa namanya di tempat ya sesuai dengan sikonnya gitu. Patute ketemu pejabat ya piye, patute ketemu ulama ya piye, patute ketemu ini ya piye, patute lagi pertemuan ya piye, patute lagi di sekolah ya piye. Nah, itu artinya orang yang empan papan. Tetapi dia punya sehingga kemudian apa? Dia selalu memandang dengan penuh kecintaan. Meskipun orang tersebut memandang kita dengan penuh kebencian, tapi kita memandang itu dengan penuh kecintaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap ibadur rahman atau ciri-ciri yang ibadur rahman itu adalah menjaga sholat dan qiyamul lail. Eh, apa namanya? Yang kedua adalah menjaga sholat dan qiyamul lail. Artinya menjaga sholat itu senantiasa menjaga sholat-sholat sunnah. Wabil khusus terlebih yang paling penting adalah sholat qiyamul lail.
Sholat itu bukan hanya sekedar sholat, ya, tapi sholat yang dilaksanakan dengan keimanan. Itulah orang yang ibadur rahman. Bagaimana dengan sholat keimanan itu sendiri? Ada satu hadis yang cukup menarik itu untuk menggambarkan bagaimana sholat dengan iman. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, inna fulanatan, ada salah seorang fulanah itu apa namanya, tusallil lail, dikenal menjaga sholat lailnya. Artinya sholatnya terjaga. Watasumun nahar, di siang hari dia berpuasa. Watasoddaq, kemudian dia juga melakukan amal kebaikan-kebaikan. Tetapi waktu zijirona habilisaniha, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka pertanyaan sahabat, ahiyya min ahlil jannah, ahiyya min ahlil jannah, apa dia termasuk ahlul jannah, ahli surga? Maka kata Rasulullah, apa? Apa namanya? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat itu semuanya. Innama hiya min ahlil, nah, tapi dia termasuk orang yang ahli. Nah, coba bayangkan, ada orang sholat itu, tapi kemudian sholatnya itu tidak membawa kepada kebaikan. Jadi yang terpenting itu kan bukan sholatnya, yang terpenting adalah setelah sholat. Kalau setelah sholat itu kok kemudian kemaksiatan makin jalan, berarti kita belum sholat itu. Sholat kita belum tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat kita belum dengan iman. Sholat kita hanya sekedar gerakan. Ya. Kancane takbir ya melu takbir, kancane kok ya melu rukuk, sekedar itu. Tapi kalau orang yang benar-benar sholat dengan iman, itu dia akan dikuasai, didominasi oleh kebaikan. Ya. Makanya yang akan nampak itu kalau orang sholatnya benar, sholatnya dengan iman, itu adalah yang akan muncul adalah perilaku-perilaku positif, ya. Pandangan-pandangan yang positif, ucapan-ucapan yang positif dan seterusnya. Ya. Jadi menjaga sholat itu satu, ya, menjaga sholat sunnah, kemudian yang kedua sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga nilai-nilai sholat. Nilai-nilai sholat itu. Jadi sholatnya penting, itu adalah setelah sholat itu. Makanya kan perintah sebelum saya itu jadi di situ memberikan pesan bahwa sebelum sholat itu kan kamu harus dipersiapkan dulu loh, bukan sekedar azan, gitu. Sholat yang penting pokoknya memenuhi absen lah gitu. Atau karena saya ustadz, karena saya guru, sholat lah berjamaah di masjid itu. Tapi nanti kalau udah pulang, wes neng omah atau sholat neng masjid. Dan yang kedua adalah menjaga qiyamul lail. Kenapa qiyamul lail? Karena qiyamul lail itu adalah da'bus sholihin, ya. Tradisinya orang-orang soleh. Tradisinya orang-orang soleh itu. Maka kata apa namanya, Rasulullah, afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Afdhalus sholati ba'dal sholatul faridah, rawahu Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu itu adalah sholat qiyamul lail. Maka kemudian alaikum biqiyamul lail wa innahu da'bus sholihin. Hendaklah kalian untuk komitmen dalam melaksanakan qiyamul lail, karena itu adalah ciri khasnya orang-orang, tradisinya orang-orang soleh, ya. Tradisinya orang-orang soleh. Minimal, ya. Minimal minimal kita sholat qiyamul lail itu 2 rakaat wis. Baru turunnya kapan sih sholat qiyamul lail? Kalau Rasulullah itu qiyamul lail itu sepanjang malam sampai waktu menjelang sahur. Nah, kalau kita tidak bisa, kalau kita belum bisa, ya, sisakan waktu untuk melaksanakan sholat qiyamul lail 2 rakaat saja.
iki ukurane sing nak mentok-mentoke lah gitu. Nah, itu dia Mas. Makanya jangan sampai kita itu tidak sholat qiyamul lail. Ya. Kira-kira nek jenengan, saya yakin nek jenengan pasti bangun maksimal jam setengah 4.